Kutukan dari Liang Kubur. Bagian 5. Sembung Sengkolo tertawa gembira. Jangan khawatir, aku akan menyesatkan mereka ke jurusan lain. Dari dalam saku pakaian hitamnya, Sembung Sengkolo keluarkan sebuah benda berbentuk bola putih. Benda itu dilemparkannya ke belakang. Terdengar suara letupan yang disusul oleh kepulan asap tebal tak tembus pandang. Beres, sekarang ikut aku ke tempat yang aman, kata orang kedua dari 3 iblis bergigi biru itu. Mau tak mau, Kalimundu putar kudanya mengikuti. Di sebuah lereng bukit, Sembung Sengkolo hentikan kudanya. Dia berpaling pada Kalimundu dan berkata, "Sekarang, katakan di mana kitab itu. Kau boleh membunuhku." "Sebetulnya, aku memang tidak tahu di mana kitab itu berada," jawab Kalimundu. "Bangsat penipu!" Sembung Sengkolo marah sekali. Tangan kanannya serta-merta dihantamkan ke arah Kalimundu. Pemuda ini gerakkan kudanya menjauh sambil menangkis. Namun, pukulan Sembung Sengkolo masih sempat menyelinap ke arah barisan tulang iganya di sisi kanan. Terdengar suara berderak disertai pekik Kalimundu. Tubuh pemuda ini terlempar dari atas kuda yang ditungganginya, jatuh bergedebukan ke tanah. Ketika dia mencoba bangkit, Sembung Sengkolo yang sudah melompat dari kudanya, injakan kaki kanannya ke dada Kalimundu. Tangan kanannya mencabut golok. Ujung senjata ini ditudingkannya ke tenggorokan Kalimundu. "Bunuh saja. Aku tidak takut mati." Sembung Sengkolo tertawa dan menyahuti, "Aku tidak akan membunuhmu cepat-cepat. Aku akan mengiris-iris tubuhmu sebagian demi sebagian, sampai akhirnya kau mau membuka mulut." Sret! Kalimundu mengeluh kesakitan ketika ujung golok mengiris pipi kirinya. Darah mengucur. "Katakan di mana kitab itu. Bangsat, kau tanyakan saja pada setan-setan bebukitan ini." Sret! Kembali terdengar pekik kesakitan Kalimundu. Kini, pipi kanannya yang dilukai. "Masih belum mau bicara. Bangsat, kau bangsat!" teriak Kalimundu. Keras, putuslah daun telinga sebelah kiri Kalimundu. Pekik pemuda itu setinggi langit. Sembung Sengkolo tertawa gelak-gelak. "Setiap kali kau bicara konyol, salah satu bagian tubuhmu akan kuiris atau kubuntungi." Kalimundu tangkap kaki kanan Sembung Sengkolo yang menginjak dadanya. Maksudnya, hendak didorongnya ke samping. Bersamaan dengan itu, kaki kanannya berusaha menendang. Namun, dia tak mampu melakukannya. Injakan kaki itu justru malah tambah keras, membuat napasnya sesak dan dadanya seperti melesak. Kaki yang menginjak berat sekali, laksana sebuah batu besar yang sulit digeser. "Mati, aku ingin mati," desis Kalimundu. "Tidak, kau tidak boleh mati secepat itu. Terlalu enak, Kalimundu." Kalimundu tersentak kaget. Yang menyahuti ucapannya tadi bukan Sembung Sengkolo. Itu adalah suara roh pembawa kutuk. Dia muncul lagi. Jilid 13. Jika diturutinya kemarahannya, mau rasanya dia memenggal leher Kalimundu saat itu. Namun, Sembung Sengkolo masih bisa berpikir. Kalau pemuda itu sampai mati, berarti dia tak akan mendapatkan kitab ilmu silat 4 penjuru angin itu, dan 2 kawannya mendampratnya habis-habisan. Berpikir sampai di situ, akhirnya dia memutuskan untuk terus menyiksa Kalimundu. Bila kesakitan, masakan dia tidak akan membuka mulut. Justru di saat itu, Sembung Sengkolo mendapat akal. "Kau mau mampus? Baik, aku akan berikan mampus padamu. Tapi, tidak seluruhnya, Kalimundu. Cukup kau kubikin setengah mampus saja." Golok di tangan kanan Sembung Sengkolo bergerak ke bawah. Bret! Celana yang dikenakan Kalimundu robek besar di bagian bawah perutnya. Sembung Sengkolo menyeringai. "Mulai hari ini, kau akan merasakan siksa hidup tanpa anggota rahasia." Hahaha, golok itu menebas ke selangkangan Kalimundu. Si pemuda mendelik kaget dan berteriak keras. Sesaat lagi golok itu akan membabat putus anggota rahasia Kalimundu. Mendadak Sembung Sengkolo merasakan ada satu hawa aneh yang mendorong tubuhnya dari arah depan. Tangannya yang memegang senjata terasa ngilu. Ketika dia memaksa dengan melipat gandakan tenaga dalamnya, satu hantaman melabrak dadanya. Anggota 3 iblis bergigi biru ini terpental ke belakang. Dadanya seperti pecah, dan mukanya sepucat kain kafan. Goloknya mental entah kemana. Sembung Sengkolo tak tahu apa yang terjadi. Dia juga tidak tahu apa sebenarnya yang menghantamnya. Memandang ke depan, dilihatnya Kalimundu masih terkapar di tanah. Lalu tampak dia mencoba bangun. Sembung Sengkolo yakin benar bukan Kalimundu tadi yang menghantamnya. Karenanya, ketika dilihatnya pemuda itu sudah berdiri dan mengambil sikap hendak melarikan diri, dia cepat pula berdiri dan memburu. "Kau kira kau bisa kabur dariku?"
Ucapan itu disertai satu lompatan, dan tahu-tahu Sembung Sengkolo sudah berada di depan Kalimundu, menghalang langkah pemuda itu. Dengan kalap, Kalimundu kirimkan satu jotosan ke arah lawan. Pemuda ini keluarkan jurus-jurus terhebat dari ilmu silat yang telah dipelajarinya dari Kitalikumba, yaitu yang diwarisi dari kitab ilmu silat 4 penjuru angin. Dalam keadaan tidak bersenjata, ternyata Sembung Sengkolo tidak seberbahaya kalau dia memegang golok. Dua jurus berlalu dengan cepat. Kelihatannya, Kalimundu berada di atas angin. Jurus ketiga dan keempat, dia berhasil mendesak lawannya habis-habisan. Memasuki jurus kelima, tiba-tiba dia merasakan seperti ada yang membimbing gerakan kedua tangannya. Dan, bukek, tinju kiri Kalimundu bersarang di pipi kanan Sembung Sengkolo. Anggota komplotan 3 iblis bergigi biru ini mengeluh kesakitan. Sebaliknya, Kalimundu juga berteriak keras ketika tangannya yang luka dan busuk itu menghantam keras muka lawan. Sakitnya luka yang busuk itu bukan alang-kepalang. Sembung Sengkolo yang kecipratan darah busuk, selain kesakitan juga merasa jijik. Orang ini menyumpah panjang pendek. Sambil meludah jijik dan seka mukanya dengan ujung baju, Sembung Sengkolo bergerak mendekati Kalimundu. Entah dari mana diambilnya, tahu-tahu di tangan kanannya saat itu sudah tergenggam sebilah pisau bermata dua. Salah satu mata pisau ini berbentuk gerigi seperti gergaji. Dia menghampiri lebih dekat, lalu dengan kecepatan luar biasa disabetkannya pisau itu ke arah perut Kalimundu. Bret, baju yang dikenakan Kalimundu robek besar, tapi tubuhnya selamat dari sambaran pisau. Justru saat itu, di hadapannya terdengar suara dukek berulang kali, dan Sembung Sengkolo kelihatan terpental kian kemari sambil menjerit-jerit pegangi pinggul, perut, serta dada. Apa yang terjadi? Ada kaki yang tak terlihat oleh mata menendangnya bertubi-tubi hingga akhirnya orang ini terkapar di tanah, kesakitan setengah mati. Sekujur tubuhnya serasa remuk. Kalimundu, meskipun heran, merasa tidak perlu mencari tahu apa yang terjadi atas diri Sembung Sengkolo. Melihat orang itu terkapar dalam keadaan tak berdaya, dia segera melompat naik ke atas punggung kuda milik Sembung Sengkolo. "Bangsat, kau mau lari kemana?" terlak Sembung Sengkolo. Lalu, dia loloskan gelang bahar besar yang ada di lengan kirinya. Gelang ini sebenarnya adalah juga merupakan salah satu senjata rahasia komplotan 3 iblis bergigi biru. Sebelum dilempar, gelang itu diisinya dulu dengan tenaga dalam. Ketika dilemparkan ke arah kepala Kalimundu, gelang itu keluarkan suara menderu dan membersihkan cahaya hitam. Jangankan kepala manusia, batu pun bisa pecah berantakan terkena hantamannya. Tapi lagi-lagi ada kekuatan aneh yang menghantam berlawanan arah dengan meluncurnya gelang bahar itu, hingga benda ini terpental dan jatuh entah di mana dalam kegelapan malam. Kalimundu memacu kuda milik Sembung Sengkolo sekencang-kencangnya. Dalam melarikan diri, dia tidak lagi memperhatikan arah mana yang ditujunya. Sementara itu, Sembung Sengkolo yang tengah berusaha bangkit berdiri menjadi kaget ketika dapatkan dirinya tahu-tahu telah dikurung oleh pasukan berkuda berjumlah lebih dari 20 orang. 2 orang perwira melompat turun dan mendatanginya. Di lain arah, dia sempat pula melihat 2 orang tokoh silat istana ikut dalam rombongan itu. Lain yang dikejar, lain yang didapat. Salah seorang perwira kerajaan berseru ketika melihat siapa adanya orang berbaju hitam yang tengah berusaha bangkit dengan susah payah. Salah seorang tokoh silat berkata lantang dari atas kudanya. "Beberapa waktu yang lalu, dia bersama 2 kerabatnya membunuh habis pasukan kita. Tunggu apa lagi? Bereskan dia sekarang juga." "Tahan dulu," teriak Sembung Sengkolo. "Bukankah kalian tengah mengejar Kalimundu, putra Tumenggung Surobledek?" Bagaimana kau bisa tahu?" balas bertanya tokoh silat kedua. "Jangan-jangan kau ikut berkomplot dengan pemuda itu?" "Aku bersedia membuat perjanjian," berkata Sembung Sengkolo. Dia sudah melihat tak bakal bisa lolos dari tempat itu. Karena itu, kini dia pergunakan kecerdikan akal. "Perjanjian apa yang hendak kau buat?" tanya perwira kerajaan yang berada di depan Sembung Sengkolo. "Aku akan tunjukkan kemana larinya Kalimundu. Untuk itu, kalian biarkan aku meninggalkan tempat ini dengan aman." Sang perwira hendak mendamprat, tapi tokoh silat pertama angkat tangannya dan berkata, "Baik. Perjanjian disetujui. Katakan ke jurusan mana larinya Kalimundu." Sembung Sengkolo menunjuk ke barat, ke arah lenyapnya Kalimundu. "Dia baru ke jurusan sana," katanya. "Bagus. Kau bebas dan boleh pergi," ujar tokoh silat pertama. Begitu Sembung Sengkolo memutar tubuh, dia memberi isyarat pada perwira yang ada di sebelah kiri. Perwira ini cepat menyambar tombak salah seorang prajurit,
lalu senjata ini dilemparkannya ke arah punggung Sembung Sengkolo. "Bangsat pengecut, curang!" teriak Sembung Sengkolo. Telinganya telah lebih dahulu menangkap suara bersiurnya tombak yang dilemparkan. Secepat kilat, dia bergerak ke kiri lalu membalik. Begitu tombak lewat di sampingnya, segera ditangkapnya. Lalu dengan senjata itu di tangan, dia mengamuk penuh kemarahan. 2 kali tombak itu dikemplangkannya. 2 kali terdengar suara jerit prajurit yang kena hantam. Keduanya langsung jatuh dari atas kuda. 1 patah lehernya, 1 lagi pecah kepalanya kena kemplangan. Tapi tombak di tangan Sembung Sengkolo sendiri patah 2. Dengan patahan tombak di tangan, orang kedua dari 3 iblis bergigi biru itu lanjutkan amukannya. Korban ketiga terguling dengan perut bobol. Sewaktu Sembung Sengkolo hendak mengambil korban keempat, tokoh silat istana yang tadi memberi isyarat untuk membunuh Sembung Sengkolo serta-merta melompat dari atas kudanya. Sambil melompat, dia lepaskan 1 pukulan tangan kiri dan mengandung tenaga dalam tinggi. Sembung Sengkolo kertakan rahang, berkelit ke kiri, lalu lemparkan patahan tombak yang masih dipegangnya ke arah tokoh silat itu. Yang diserang menangkis dengan lengan kanan. Tombak dan lengan beradu. Tombak mental patah 2, sedang sang tokoh silat menyeringai sambil tegak berkacak pinggang. "Keparat," sentak Sembung Sengkolo. "Kalau kau berani berkelahi 1 lawan 1, aku bersumpah mengadu nyawa denganmu. Apa kemauanmu aku turuti. Malam ini, nyawamu akan kukirim ke akhirat sebagai pembalas kematian seorang prajurit yang pernah kau bunuh bersama 2 kawanmu. Dan prajurit itu adalah anakku sendiri." Tokoh silat istana itu salurkan seluruh tenaga dalamnya ke tangan kanan. Lalu, dia membuka gebrakan pertama dengan 1 tendangan. Pukulan tangan kanan sengaja tidak langsung dilaksanakan karena dia ingin melampiaskan sakit hati dendam kesumatnya. Melihat lawan menendang, Sembung Sengkolo melompat. Tangan kanannya menderu ke arah batok kepala lawan. Yang hendak dikemplang batok kepalanya segera pergunakan tangan kanan untuk menangkis. Sembung Sengkolo telah menyaksikan kehebatan tangan lawan, tak berani saling bentrokan tangan. Sambil turun, kini dia ganti melancarkan tendangan. 5 jurus berlalu dengan cepat. Namun, saat itu, keadaan Sembung Sengkolo sudah banyak cederanya, terutama ketika tadi dia mendapat hantaman pukulan dan tendangan makhluk yang tidak kelihatan, yang telah membantu Kali Mundu secara aneh. Setelah menempur lawan terus-terusan, akhirnya Sembung Sengkolo lemas sendiri. Saat itulah, lawan mengirimkan serangan balik secara bertubi-tubi. Sembung Sengkolo tak sanggup bertahan, tak mampu berkelit. Tubuh dan kepalanya menjadi bulan-bulanan pukulan serta tendangan lawan. Tulang-tulangnya berpatahan, salah satu matanya hancur, hidungnya melesak, dan bibirnya pecah. Orang kedua dari 3 iblis bergigi biru itu akhirnya tergelimpang di tanah, mengerang panjang beberapa kali, lalu diam tanda nyawanya putus sudah. Jilid 14. Kali Mundu melarikan kudanya seperti dikejar setan. Dia tidak tahu lagi ke arah mana binatang itu berlari. Menjelang tengah malam, kuda yang kehabisan tenaga karena dipacu terus itu akhirnya tersungkur di antara semak belukar. Kali Mundu sendiri terpelanting dan bergulingan di tanah. Masih untung, tubuh atau kepalanya tidak sempat menghantam batang-batang pohon yang banyak bertumbuhan di tempat itu. Hidungnya mencium bau busuk, dan itu bukan bau busuk luka di tangan kirinya. Namun, dia tak lagi memedulikan keadaan di sekitarnya. Sekujur tubuhnya terasa sakit seperti dirajam. Luka di tangan mendenyut sakit tiada henti. Antara sadar dan tiada, Kali Mundu terhampar di tanah. Pada saat itulah terdengar suara tertawa bergelak. "Roh pembawa kutuk." Suara tanpa rupa itu muncul kembali. "Kali Mundu, aku datang lagi. Aku puas berhasil menyelamatkanmu dari tangan Sembung Sengkolo. Beberapa saat lagi, pagi akan datang. Sang surya akan muncul. Saat itulah puncak kekuasaanku akan sampai. Kutukanku akan menjadi kenyataan. Hahaha, makhluk laknat, pergi kau dari sini," teriak Kali Mundu. "Aku akan pergi, Kali Mundu. Aku akan pergi, aku akan menunggumu di liang kubur. Hahaha, kau dengar, Kali Mundu? Aku akan menunggumu di liang kubur. Hahaha." Kali Mundu kumpulkan seluruh sisa tenaganya yang ada. Dia memukul ke sana kemari, tapi hanya menghantam udara kosong. Kelemasan, akhirnya pemuda ini jatuh terduduk lalu rebah ke tanah. Kali Mundu tidak tahu pasti berapa lama dia terkapar di pinggiran rimba belantara itu, juga tidak tahu apakah sebelumnya dia telah tertidur atau berada dalam keadaan pingsan di tempat itu. Sekujur tubuhnya terasa sangat sakit. Tulang-tulangnya laksana bertanggalan dari persendian. Dan dari kesemua itu,
Luka di tangan kirinya mendenyut sakit luar biasa, membuat dia keluarkan keringat dingin dan percikan air mata. Kiranya penderitaannya tidak sampai di situ karena begitu dia bangkit, dan baru saja sempat berdiri di atas kedua kakinya, tiba-tiba terdengar seruan keras. Kawan-kawan, akhirnya kita temui juga anak pemberontak pembunuh Pangeran Sarwo Aling. Lekas kurung tempat ini. Dengan terkejut, Kalimundu berpaling ke arah datangnya suara seruan itu. Ketika dia kemudian memandang berkeliling, ciutlah nyalinya. Di tempat itu kini mengurung 2 orang perwira tinggi serta 2 orang tokoh silat istana, lengkap dengan pasukan berjumlah hampir 2 lusin. Melawan pasti percuma. Tidak melawan, dia akan ditangkap, lalu dijatuhi hukuman gantung. Bahkan mungkin juga dia tidak akan sempat menjalani pengusutan secara hukum, tapi langsung dicincang di tempat itu. Apa mau kalian? Kalimundu membentak, coba menguasai keadaan. Kami inginkan kepalamu, jawab perwira tinggi di sebelah kanan dengan suara tandas dan pandangan wajah dingin. Kalau itu yang kau inginkan, mari kita bertempur 1 lawan 1. Dengan tangan kosong atau pakai senjata, 2 perwira tinggi dan 2 tokoh silat tertawa lebar. Tokoh silat berpakaian ungu membuka mulut. Tindakan itu hanya berlaku bagi mereka yang berjuang di jalan kebenaran. Ayahmu seorang pengkhianat yang hendak menggulingkan sultan. Kau pasti bangsa anjing pemberontak juga. Pembunuhan yang kau lakukan atas Pangeran Sarwo Aling sudah cukup alasan bagi kami untuk mencincang tubuhmu saat ini juga. Bicaramu keren amat tentang segala macam tindakan adil dan kebenaran. Jika Pangeran Keparat itu masih hidup, apakah kalian juga akan menjatuhkan hukuman berat atas dirinya setelah kalian tahu bagaimana dia mempergunakan kesempatan dan tipu daya untuk menggauli ibuku secara keji? Melihat cara-cara kalian hendak bertindak, aku yakin sifat kalian tidak jauh berbeda dengan Pangeran Mesum itu. Marahlah kedua perwira dan 2 tokoh silat istana itu. Wajah mereka menjadi merah dan kaku membesi. Tanpa banyak bicara lagi, keempatnya langsung melompati Kalimundu. Dengan sigap, Kalimundu membuat gerakan mundur sampai 2 tombak, lalu dengan tangan kanannya dia menghantam ke arah tokoh silat yang tadi bicara. Sesiur angin menerpa, orang yang diserang menghindar ke samping, lalu balas menghantam. Ternyata saat itu, 3 orang lainnya juga ikut melepaskan pukulan tangan kosong. Kalimundu jatuhkan diri. 2 pukulan jarak jauh itu memang sempat dikelitnya, tapi 2 lainnya tepat menghantam dada perutnya. Kalimundu menjerit keras, tubuhnya menjelat, perutnya serasa pecah, sedang dadanya seperti ditabrak batu besar. Dari mulutnya kelihatan ada darah mengucur. Saat itulah terdengar suara tertawa. Kalimundu, siksaan atas dirimu hampir lengkap. Hahaha, ajalmu akan segera tiba. Tapi, kematianmu tidak seenak menghirup udara pagi. Hahaha, bangsat, kertak Kalimundu begitu dia mengenali suara makhluk yang menyebut dirinya sebagai roh pembawa kutuk itu. Di hadapannya, 4 lawan melangkah mendatangi. 1 langkah Kalimundu bersurut, 1 langkah mereka maju mengikuti. Pemuda itu mundur terus. Badannya tidak serasa badan lagi. Dia sadar, tak ada apapun yang bisa dilakukannya untuk menyelamatkan diri. Dia mundur terus, bukan melangkah, tapi berusaha melompat untuk memperjauh jarak dengan orang-orang itu. Mundur, Kalimundu, mundur terus, lekas cari selamat. Tapi, apakah kau mampu mencari selamat? Hahaha, suara roh itu kembali terdengar. Walau hatinya menyumpah habis-habisan, tapi memang tak ada yang bisa dilakukan Kalimundu. Pemuda ini membuat lompatan lagi beberapa kali, tapi tiba-tiba tubuhnya terpelosok jatuh ke dalam lubang. Pagi itu, sesuai rencana, Wiro dan Cempaka telah mulai menggali liang lahat untuk jenazah Kitalikumba yang telah sangat rusak dan berbau busuk itu. Untuk memudahkan penguburan, keduanya tidak menggali lubang kubur baru, tapi memperbesar lubang yang sudah ada, yaitu di mana Kitalikumba sebelumnya dikuburkan hidup-hidup dalam keadaan tegak. Malam tadi aku mendengar seperti ada suara derap kaki kuda di sekitar sini, berkata Cempaka sambil menancapkan sekop, lalu mengeluarkan tanah dari dalam lubang. Pendekar 212 tersenyum. Kalau kita sedang takut, suara angin pun terdengar seperti suara setan berkelebat. Suara desir daun bisa terdengar seperti suara derap kaki kuda. Siapa bilang aku takut tadi malam? Sanggah Cempaka. Buktinya, kau tidak ingin aku jauh-jauh dari perapian. Minta aku berjaga-jaga semalam suntuk. Aku tidak takut pada segala macam setan atau jin. Apalagi pada manusia. Yang aku khawatir adalah kalau ada ular atau binatang berbisa lainnya menyelinap. Apa kau tidak tahu kalau aku termasuk binatang berbisa juga? Ujar Wiro.
Cempaka cemberut dan hendak menyahuti. Tapi, Wiro memberi isyarat gerakan tangan. Aku mendengar ada suara kaki kuda di sebelah sana. Banyak sekali. Baru saja Wiro berkata begitu, tiba-tiba terdengar bentak, kawan-kawan. Akhirnya kita temui juga anak pemberontak pembunuh Pangeran Sarwo Aling. Lekas kurung tempat ini, Wiro dan Cempaka serta-merta hentikan pekerjaan mereka menggali lubang. Aku akan menyelidik ke sebelah sana, kata Wiro pula. Tunggu dulu, jangan tinggalkan aku sendiri di sini. Lagi pula, lubang ini sudah cukup besar. Jika jenazah orang tua ini tidak dipegangi, pasti rebah ke dalam lubang. Sebaiknya kita rebahkan saja, ujar Wiro. Karena jenazah yang sudah membusuk dan rusak itu tak mungkin dipegang, Wiro dan Cempaka terpaksa pergunakan sekop dan pacul untuk merebahkan mayat Ki Talikumba ke dasar lubang. Selagi keduanya dengan susah payah melakukan hal itu, tiba-tiba muncul seorang pemuda berpakaian merah dalam keadaan babak belur dan mulut bercelemong darah. Telinga kirinya sumplung, orang ini melangkah mundur-mundur, dan wajahnya jelas menunjukkan rasa ketakutan. Sesaat kemudian, Wiro dan Cempaka baru mengetahui apa yang membuatnya ketakutan. Di seberang sana ada 4 orang mengejar, dan di sekitar mereka tampak 2 lusin prajurit kerajaan mengurung. Wiro, berbisik Cempaka sambil tancap sekop di pinggir lubang. Orang berbaju merah itu, dia adalah Kalimundu, pemuda murid Ki Talikumba yang kucari. Belum sempat si gadis menyelesaikan kata-katanya, pemuda baju merah yang memang Kalimundu adanya, karena melangkah mundur dan berada dalam keadaan ketakutan, tahu-tahu jatuh terperosok ke dalam lubang yang baru digali. Tubuhnya langsung saling tindih dengan mayat Ki Talikumba. Kepalanya sempat berbenturan dengan tengkorak kepala. Detik itu pula, di dalam liang kubur yang baru digali itu mengumandang tawa bergelak. Tawa yang tak asing lagi, yaitu tawa roh pembawa kutuk. Kutukku berlaku sudah, Kalimundu. Hahaha, apa yang kau lakukan terhadapku saat ini akan segera terjadi atas dirimu. Kita mati satu kubur, hahaha. Kalimundu meraung keras. Wajahnya pucat pasi, dan sekujur tubuhnya bergeletar. Dia berusaha keluar dengan menggapai pinggiran lubang. Tapi, dia tidak punya daya lagi untuk mengangkat tubuhnya sendiri keluar dari lubang itu. Dan di saat itu pula, salah seorang perwira tinggi yang tegak di tepi lubang berteriak berikan perintah. Timbunkan tanah ke dalam lubang. Kubur pemberontak dan pembunuh ini hidup-hidup. Tobat, ampun, tolong, teriak Kalimundu. Bunuh, kalian boleh bunuh aku sekarang juga. Penggal kepalaku, tapi, jangan kubur aku hidup-hidup. Di dalam lubang terdengar sahutan roh pembawa kutuk. Kau takut, Kalimundu? Jangan takut, aku menemanimu di liang kubur ini. Hahaha, 2 orang prajurit melompat turun dari kuda. Yang satu mencabut sekop yang ditancapkan Cempaka di tanah. Satunya lagi mengambil pacul dari tangan pendekar 212, Wiro Sableng. Keduanya langsung menimbunkan tanah ke dalam lubang tanpa memedulikan jeritan Kalimundu. Lalu, ada beberapa prajurit lagi yang membantu. Dengan mempergunakan kaki, mereka ikut mengurukkan tanah ke dalam lubang. Cempaka dan Wiro hanya bisa tegak tertegun menyaksikan apa yang terjadi. Dalam waktu singkat, tanah merah sudah ditimbunkan ke dalam lubang. Sekujur tubuh Kalimundu sampai sebatas leher tenggelam dalam tanah, hanya kepalanya saja yang tinggal tersembul. Teriakannya keras mengerikan, namun lambat laun suaranya jadi parau, dan akhirnya tak ada suara lagi yang keluar dari mulut itu kecuali erangan. Cempaka menyaksikan dengan mata mendelik dan bulu tengkuk merinding. Apa yang dilakukan Kalimundu beberapa waktu lalu terhadap gurunya, seolah terbayang kembali di depan mata gadis itu. Dan kini, hal yang sama terjadi atas diri murid jahat itu. Sesaat sunyi, lalu, di udara ada suara menggelepar-gelepar dan kepakan sayap melayang rendah. Cempaka mendongak, diikuti yang lain-lainnya. Burung-burung nazar pemakan mayat telah muncul di atas sana. Kalimundu juga melihat burung itu. Matanya membeliak, mulutnya terbuka, tapi tak ada teriakan yang keluar dari mulut itu. Anak-anak muda, siapa kalian dan sedang berbuat apa di tempat ini? Tiba-tiba salah seorang perwira tinggi ajukan pertanyaan. Cempaka tampak gugup, tapi Wiro cepat menjawab, kami kakak beradik petani tinggal di timur hutan ini. Kami tengah mencari kayu, lalu mencium bau busuk. Ketika menyelidiki, kami temui mayat yang sudah membusuk. Lalu, karena tidak tega, kami membuat lubang kubur agar mayat itu bisa dikebumikan sewajarnya. Begitu. Yang berkata adalah salah seorang dari 2 tokoh silat istana. Dia mengusap-usap dagunya sambil tersenyum.
Sepasang matanya yang tajam tiba-tiba melihat deretan angka 212 yang tertera di dada Wiro dan agak tertutup oleh coreng-cemoreng tanah liat. Cepat-cepat tokoh silat ini turun dari kudanya dan menjura dalam-dalam di hadapan Wiro. Tentu saja hal ini membuat heran semua orang, termasuk Cempaka. Sehabis menjura, orang itu berkata, "Mohon maafmu, pendekar besar. Mataku yang tua tidak mengenali Gunung Merapi di depan hidung." Orang itu menjura sekali lagi, lalu memberi isyarat pada rombongannya untuk meninggalkan tempat itu. Setelah berlalu sekitar 100 tombak, salah seorang perwira tinggi bertanya pada si tokoh silat. "Kau menyebut pemuda gondrong itu dengan panggilan pendekar besar. Siapakah dia sebenarnya?" Yang ditanya menghela napas panjang, baru menjawab, "Dia adalah pendekar kapak maut naga geni 212. Beberapa tahun yang silam, dia berkali-kali membantu kerajaan ketika berada dalam bahaya." Terkejutlah semua orang mendengar keterangan itu. Dua perwira tinggi saling berpandangan. Yang seorang berkata, "Kalau itu memang pendekar 212, Wiro Sableng, kita berkewajiban mengundangnya ke istana." Lalu, diikuti oleh temannya, dia kembali ke tempat di mana mereka meninggalkan Cempaka dan Wiro. Tapi, ketika sampai di tempat itu, sepasang muda-mudi tersebut tak lagi di situ. Yang ada, belasan burung nazar berebut cepat mematoki kepala Kalimundu.